Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini bertepatan tanggal 17 Agustus ya. Berarti kita sudah menikmati hari kemerdekaan 80 tahun. Mudah-mudahan dengan kemerdekaan ini kita semakin bersyukur, semakin dekat kepada Allah, semakin merasakan nikmatnya kemerdekaan ini, semakin kenal Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin, amin. Karena segala sesuatu yang tidak disyukuri akan menimbulkan kekufuran yang dimana semakin menjauhkan dari Allah. Sesuatu yang disyukuri insya Allah semakin nambah nikmat sehingga kita semakin diberi sama Allah nikmat-nikmat yang lain. Amin ya rabbal Amin. alamin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma na'udzubika min hamazati syayatin wa na'udzubika rabbana ayyahduruna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'um bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana mal abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana afri alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana afri alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana ja'alna muqimis shalah wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'aana. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbi israh li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa nas'aluka hubbak wa hubba ma yuhibbuk wa hubba amal yuqarribuna ila hubbik. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa amwalina. Allahumma astur auratina wa amin rawatina. Allahumma hafadna min baini aidina wa min khalfina wa an aymanina wa an syama'ilina wa min fawqina wa na'udzu bi azamatika an nuqtala min tahtina. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillah ala kulli hal. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajili wa ajili ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Wa na'udzubika minasyarri kullihi ajili wa ajili ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka wa nabiyyuka wa na'udzubika min syarri ma 'adza bi 'abduka wa nabiyyuka. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilham malaikatil muqarrabin wa nas'aluka an naj'ala kulla qada'in qada'in lana khaira. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an wa zayyin akhlaqana bil Qur'an wa aslih umurana bil Qur'an wasfi mardana bil Qur'an wa addi duyunana bil Qur'an wa farrij humumana bil Qur'an wa ghfir li mautana bil Qur'an wa sallim musafirina bil Qur'an wahfad imam zamanina bil Qur'an
وأجل فرج إمامنا بالقرآن واحفظ علماءنا بالقرآن واكشف كروبنا بالقرآن واحفظ قائدنا بالقرآن وانصر جيوشنا بالقرآن وارحم وارحم إمامنا بالقرآن وارحم شهداءنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا في الجنة بالقرآن اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Eh, perlu Amin, amin, ya digarisbawahi Rabbal jamaah ya. Alamin. Doa itu ibadah ya jamaah ya, dan termasuk perintah. Ud'uni astajib lakum. Berarti apa? Semua yang kita mohonkan kepada Allah itu bernilai ibadah. Minimal Allah sudah mencatat sebagai nilai ibadah. Kemudian syaratnya apa? Falyastajibuli wal yu'minu bi. Hendaklah penuhilah perintah-perintahku. Maksudnya apa? Jangan hanya berdoa tanpa menjalankan perintahnya, tanpa meninggalkan larangannya. Wal yu'minu bi, syaratnya harus yakin semua doa-doa kita ini dikabulkan. Seandainya langsung dikabulkan tanpa memenuhi syarat yang pertama, falyastajibuli, ada enggak yang langsung dikabulkan padahal dia enggak taat, bahkan dia itu menolak perintahnya. Siapa itu yang doanya mustajab langsung dikabulkan? Iblis. Sekali lagi, syaratnya fal yastajibuli itu yang pertama. Jadi jangan pernah kita merasa doa kita sia-sia karena semua doa itu bernilai di sisi Allah. Bahkan seandainya orang-orang yang mengetahui nilainya doa itu suatu ibadah, seandainya masuk surga dia tahu ternyata semua doa yang tidak dikabulkan diberikan di surga, dia minta supaya semua doa saya jangan dikabulkan, ternyata nilainya besar. Jadi sekali lagi, apa yang kita mohon itu selama doanya doa kebaikan, tidak memutuskan silaturahmi, insya Allah semua dikabulkan. Karena doa-doa yang jelek, yang mensengsarakan orang lain, mencelakakan orang lain, itu pun akan kita tanggung dengan sendirinya. Karena doa itu semuanya pasti dikabulkan. Bahkan orang-orang kafir pun berdoa jamaah. Bahkan iblis pun juga berdoa. Maka itu senjata kita sebagai orang Islam, doa. Jangan sampai putus asa terhadap semua kekuasaan Allah. Idza aroda syai'an ayyakul lahu kun fayakun. Maka itu dengan doa itu kita punya harapan semoga apa yang kita mohon dengan yang seolah-olah kita ini tidak mungkin kita lakukan, tapi bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Maka itu kita harus optimis terus, berdoa kebaikan, terutama pada diri kita, keluarga kita, dan negeri kita ini, khususnya kepada seluruh umat Islam, supaya kita selalu dapat perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kalau kita melihat apa rusaknya akhlak, rusaknya manusia yang sulit mencari kepercayaan, manusia yang sulit diambil kepercayaannya sekarang semakin merajalela, seolah-olah tidak ada perubahan. Sekali lagi, Allah berkehendak yang lain. Di balik semua itu ada hikmah. Untuk menunjukkan siapa yang benar-benar beriman, siapa yang ragu, dan siapa yang tidak percaya. Ini tujuannya jemaah. Jadi Nabi Musa alaihissalam dan diamini oleh Nabi Harun itu berdoa supaya Fir'aun hancurkan. Bayangkan itu sudah diktator tingkat tinggi jemaah. Membunuh istrinya, membunuh anak bayi, membunuh tukang sihirnya, dimutilasi. Nabi Musa berdoa hancurkan termasuk hartanya. Sudah qad ujibat da'watukuma. Saya kabulkan doa kalian berdua wahai Musa dan Harun. Fastaqima, tetap istiqomah, jalankan perintahku. Wala tattabi'an, jangan ikuti orang-orang yang zalim itu. Berapa tahun jemaah? 40 tahun baru terkabulkan doanya. Berarti apa? Allah menghendaki tidak bisa diperintah.
kita mohon kepada Sang Pencipta, bukan mohon kepada orang-orang manusia biasa yang kita suruh, tapi kita mohon kepada yang menciptakan kita. Maka sudah tidak etis kalau kita memaksakan kehendak kita, karena kita ini milik Allah. La haula wala quwata illa billah. Mudah-mudahan kita semakin yakin bahwa apa kita mohonkan sebelum kajian-kajian tafsir ini, mudah-mudahan semuanya dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Baiklah jamaah, kita lanjutkan surat yang baru, yaitu Al-Balad. Surat ini termasuk surat Makkiyah, terdiri dari 20 ayat, diturunkan sesudah surat Qaf. Kenapa di Al-Balad? Yaitu di awal surat ini ada nama La uqsimu bihadzal balad, artinya negeri yang dimaksud negeri Mekah. Jadi Allah bersumpah. Apa maksudnya lah? Berarti apa yang dibuat sumpah sama Allah? Supaya kita memperhatikan bahwa negeri Mekah ini benar-benar negeri yang benar-benar dimuliakan sama Allah dan menjadi kiblatnya umat Islam. Biarpun orang-orang tidak mengakui, orang-orang non-muslim tidak mengakui, tetap Allah memuliakannya. Bahkan sebelumnya tempat Mekah ini belum dibangun Ka'bah oleh Nabi Ibrahim, itu sudah tempat mustajab, dimuliakan sama Allah. Bahkan kalau ditarik garis lurus ke langit itu Baitul Ma'mur. Ini menunjukkan jamaah, Allah menunjukkan kekuasaannya. Dan kandungan dari surat ini yang paling utama, yaitu Allah membicarakan tentang bagaimana cara manusia itu bahagia dan bagaimana manusia itu sengsara. Allah memberikan metodenya, caranya, jalannya dalam surat ini. Jadi kita tidak hanya sekedar berdoa, tapi fal yastajibuli, penuhilah perintah-perintahku, seperti kita berdoa, ya Allah, Robbi firli wali walidayya. Masa kita tiap hari mohon kepada Allah, kan tidak menyuruh, mohon ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tuaku. Terus kasihanilah keduanya seperti mengasihi aku. Tapi doa tiap hari di waktu sholat, orang tua dibentak, orang tua dimaki-maki, itu pertanda. Maksudnya kita doa ini disuruh sama Allah, lakukanlah. Berarti doa kita dikabulkan. Lah kita mohon tapi bertentangan dengan yang dimohon. Minta supaya orang tuanya dikasihani seperti mengasihi diri kita. Tapi akhirnya apa? Kita selalu menyakiti orang tua. Apa maksud doa tadi itu? Jadi apa yang disuruh sama Allah itu maksudnya lakukanlah. Jadi apa? Kita ingin uang, ya kerja. Nah, gitu. Jangan terus menunggu turunnya uang dari langit. Ya. Jadi ini pemahaman-pemahaman yang diberikan sama Allah, doa-doa itu jamaah. Jadi kita kalau ingin berbuat sesuatu, di samping doa, berusaha, berserah diri. Jadi apa? Ittaqillah mayyatakwal Allah. Pertama, bertakwa. Setelah itu apa? Kita waman yatawakkal Allah fahuwa hasbu, berserah diri. Apa hasilnya terserah Allah, bagaimana nanti seperti apa Allah lebih tahu. Tapi doa terus dimohonkan, menunjukkan kita ini lemah jamaah. Disuruh sabar sama Allah, tapi juga disuruh berdoa. Ya, afri alaina sabro, doa saja tapi tidak melakukan perintah-perintah sabar. Berarti kan sama saja kita tidak mohon jamaah. Ya, itu setiap hari kita mohon Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tapi orang tuanya selalu dibentak, selalu disakiti. Padahal ada kata-kata dalam Quran, fala taqul lahuma uff. Sekali lagi, jangan berkata pada orang tuamu, ah, kata-kata membuat orang tua tidak senang aja tidak boleh. Tapi kita selalu berdoa, Robbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau memang doa kita ingin dikabulkan, lakukan. Nah, itu Jab. Lakukan perintahnya. Berarti kita dikabulkan. Kalau kita tidak bisa melakukan, berarti tidak dikabulkan.
selesaikan. Jadi berdoa jangan pernah berhenti karena doa itu termasuk kategori ibadah, perintah dan pertanda kita itu sebagai hamba. Jadi ini mukadimah ya jemaah. Kemudian tentang daftar isinya, yang pertama pokok-pokok isinya ya jemaah ya, tentang ayat 1 sampai 4 Allah bersumpah la uqsimu bihadzal balad dengan negeri Mekah ini, kemudian dilanjutkan dengan keadaan Nabi Muhammad di waktu Fathu Mekah, di waktu terjadi apa itu Nabi Muhammad menyerang kota Mekah, itu Nabi Muhammad dibolehkan pada hari itu siang itu untuk melakukan pembunuhan, tapi Nabi Muhammad tidak melakukan. Kemudian diiringi dengan apa sumpahnya? Wa walidi wa ma walad. Demi yang melahirkan dan yang dilahirkan, baik orang tua walaupun anaknya. Apa? Betapa pentingnya keturunan itu. Jadi jangan sampai kita memutuskan hubungan silaturahmi, memutuskan anak dan orang tua. Apa tujuannya sumpah? Laqad khalaqnal insana fi kabad. Pada dasarnya Allah menciptakan manusia itu dari awal penciptaan sampai meninggalnya tidak lepas dari susah payah jemaah. Ya, manusia itu selalu diciptakan dalam susah. Tapi ada manusia merasakan nikmat dalam kesusahan kalau sesuai dengan keinginannya. Tapi ada manusia yang susah, merasa susah karena tidak sesuai. Nah itu kadang-kadang susah sebenarnya itu kenikmatan bagian daripada kudrat manusia. Jadi mulai dari setetes air mani, jadi nutfah, jadi apa? Bahkan keluar gigi itu nanti dijelaskan dalam tafsirannya, dalam ayat ini, manusia dalam susah. Tidak ada yang tidak susah. Bahkan ada orang yang sebenarnya enak dibikin susah, dibuat tato, yang laki jadi perempuan, dioperasi, itu manusia. Jadi manusia punya jiwa ingin susah, ingin sulit. Jadi ini menunjukkan ada fitrah manusia. Jadi awal penciptaan sampai menjelang kematian, itu manusia akan mengalami hal-hal yang sulit. Tapi sekali lagi, sesuatu yang sulit akan jadi nikmat kalau kita hatinya lapang, menerima. Nah, itu yang penting apa? Bersyukur dan dijalani dengan kesabaran. Kemudian Allah sebutkan tentang ayat kelima dan ketujuh ini, bahwa manusia itu seolah-olah berkuasa. Tidak ada satupun yang bisa mengatur. Itu sangkaan jamaah. Ayasabu alla yaqdiru alai ahad. Dia menyangka aku bisa berbuat gini, kalau saya mau ngebom bisa gini, kalau saya mau bunuh bisa gini. Seperti Namrud waktu bertemu sama Nabi Ibrahim. Saya ini Tuhan, bisa membunuh manusia, bisa menghidupkan. Mana buktinya ini? Penjara 2 orang saya lepas hidup. Ini saya bunuh dan saya berkuasa. Nabi Ibrahim bertanya, kalau memang kamu Tuhan, punya kuasa, matahari itu terbit dari timur, sekarang terbitkan sekarang dari barat. Diam. Itu hanya perasaan manusia, jemaah. Jadi pada dasarnya semua yang terjadi ini karena kehendak Allah. Yaqulu halatu malal lubada. Manusia kalau sudah pongah, sudah sombong, merasa dirinya kaya, sudah banyak harta saya habiskan. Entah itu untuk kepentingan pribadi, atau ria, atau segala macam. Itulah manusia punya kebanggaan. Seolah-olah dia bisa berbuat kehendaknya. Sekali lagi manusia itu sombong kalau dikasih kekuasaan, dikasih harta. Kemudian apa dia menyangka manusia itu tidak ada yang melihat, tidak ada yang tahu, walaupun dia sendirian gelap gulita. Sekali lagi Allah tunjukkan kelebihannya, Allah tunjukkan kekuasaannya. Alam naj'alahu ainain. Jadi ayat ke-8 ke-10 ini untuk menunjukkan manusia itu punya apa? Setetes air mani ini dari Allah. Allah sempurnakan dengan segala macam apa itu, segala anggota tubuhnya itu dari Allah. Alam najala ini, saya yang bikin mata berarti saya juga melihat. Seolah manusia itu tidak ada yang melihat, berbuat zalim dibiarkan sama Allah. Tidak. Bahkan manusia merasa bisa bicara segala macam, punya lisan, itu siapa yang bikin? Ya, 2 bibir siapa yang bikin?
Ada lisan, ada bibir tidak bisa bicara kalau Allah menghendaki. Ada mata, Allah bisa bikin buta kalau Allah menghendaki. Jadi sekali lagi Allah ingatkan, jangan sombong manusia. Jangan merasa kuat. Kita bisa bicara, bisa berbahkan Nabi Zakaria punya mulut, tidak pernah punya penyakit bisu. Begitu minta tanda, apa tandanya? Saya ini punya anak, ya Allah. Sudah diberitahu kamu punya anak. Masa saya ini sudah tua, istri saya mandul. Apa tandanya? Baik, kalau minta tanda nanti 3 hari bisu. Apa maksudnya? Di waktu ceramah di tengah umatnya, tidak keluar suaranya selama 3 hari. Maka di waktu itulah disuruh sama Allah banyak zikir, banyak bersyukur. Itu caranya Allah, jamaah. Jadi kita seharusnya bersyukur, jamaah. Syukurnya banyak. Bahkan doa pun tidak dikabulkan dalam artian tidak sesuai dengan kehendak kita. Itu sudah bersyukur. Kenapa? Bukan berarti tidak dikabulkan. Allah kehendaki yang terbaik waktu dan cara-caranya. Jadi dikabulkan aja masih tidak percaya. Apa maksudnya? Istri saya mandul. Ya sudah, kalau gitu saya kasih tanda. Tidak bisa bicara selama 3 hari. Bayangkan, jamaah. Tidak keluar suara. 3 hari tidak keluar suara di tengah, padahal tidak punya penyakit. Setelah itu bisa bicara lagi. Jadi kita bisa keluar suara, pita suara, bisa punya lisan. Komplit ini semuanya karunia Allah. Maka itu jangan sombong manusia. Wahadainahu najdain. Allah kasih akal. Allah kasih pikiran. Binatang tidak dikasih. Jadi manusia bisa tahu ini salah, ini benar. Ini menunjukkan karunia Allah yang luar biasa. Cuma disalahgunakan hanya untuk mencari kepentingan duniawi, untuk mencari kesenangan duniawi. Jadi ayat-ayat surat Al-Balad ini untuk menunjukkan kemuliaan manusia, jamaah. Kenapa Allah tidak nyebutkan laqad khalaqnal jin, laqad khalaqnal hayawan? Tidak. Laqad khalaqnal malaikat, tidak. Manusia. Manusia ini susah. Memang diciptakan dalam kondisi susah. Tapi kenapa sudah tahu melahirkan susah, kok nikmat? Nah, ini karena hatinya senang, jemaah. Senang. Begitu melahirkan, terasa, ya Allah, terasa hilang semua sakitnya. Kerja banting tulang. Begitu melihat anaknya, senang manusia itu. Jadi manusia memang diciptakan dalam susah. Tapi bagaimana susah bisa menikmati? Kalau hatinya senang, legowo. Jadi sebenarnya sederhana kebahagiaan, jemaah. Kalau kita itu ridho dengan ketentuan Allah. Jadi pada dasarnya semua itu sama. Sama-sama susah. Tidak ada bedanya. Kecuali kalau di surga, jemaah. Tidak ada kata susah. Semuanya nikmat. Tidak ada yang sulit. Kalau dunia, ya ini dunia. Mulai awal diciptakan sampai menjelang ajalnya susah. Apalagi menjelang sakaratul maut. Menjelang di alam kubur. Pertanyaan. Menjelang siratul mustaqim, yaitu jalan sirot, yaitu jalan menuju neraka. Naudzubillah min dzalik. Semuanya susah. Di alam barzah, padang mahsyar juga susah. Nah, bagaimana supaya susah itu menimbulkan kenikmatan? Susah dalam hal apa? Kemudian yang berikutnya ayat 11 sampai 20, inilah kunci kebahagiaan supaya kita sukses dunia akhirat. Falak tahamal akobah, tahukah hal yang sulit yang sebenarnya manusia itu kepingin sulit? Wa ma kamal akobah, apa yang dimaksud sulit itu? Apa mendaki gunung? Apa menyeberangi lautan? Allah tunjukkan fakku rokobah. Di zaman dulu banyak perbudakan. Memang memerdekakan budak tanpa ada tendensi itu sulit, jamaah. Mengeluarkan uang tanpa ada kepentingan itu sulit. Tapi kalau ini dikeluarkan karena Allah, maka akan menjadi suatu kebahagiaan. Kemudian apalagi memberikan makan di waktu musim paceklik, di musim di mana sulit makanan, di mana harga mahal,
Tapi banyak orang memanfaatkan kepentingan duniawi. Memang ini susah kalau kita tidak ikhlas. Tapi inilah pahala yang paling besar, jemaah. Jadi Allah kasih kesempatan. Manusia itu kepingin sulit sebenarnya. Tapi sulit yang dibuat sendiri. Apa? Naik mobil, jeep di tempat-tempat yang penuh dengan medan yang sulit. Padahal mengeluarkan uang banyak, capek, seneng jamaah. Apalagi dilihat orang, dihargai, didokumentasi, dilihat seluruh dunia. Hanya penghargaan tok, seneng, mengeluarkan uang, capek. Medannya sulit, bahkan bisa-bisa nyawa melayang. Itulah kalau nafsu. Tapi ini berlawanan dengan hawa nafsu. Kalau bisa melakukan ini, termasuk orang ini dapat hidayah. Kepada siapa makanan diberikan? Yatiman dan makroba. Anak yatim yang punya sanak kerabat. Ini yang paling utama, jemaah. Jangan cari anak-anak yatim yang jauh, kemudian dikumpulkan. Sanak kerabat, keponakan sendiri. Ini lebih besar pahalanya. Orang-orang yang ada hubungan famili, keponakan kita sendiri. Yang lebih sulit lagi apa? Memberikan orang miskin yang benar-benar matroba. Apa? Fakir, miskin. Kenapa sampai matroba artinya tanah? Sudah tidak punya apa-apa, hanya berkalang tanah. Jangan mencari orang yang minta-minta. Ini benar-benar miskin, apalagi yang sanak kerabat. Nah, kemudian diiringi dengan apa? Dasarnya keimanan. Terus memberikan nasihat sabar dan saling berpesan kasih sayang. Jadi inilah yang dimaksud hal-hal yang sulit. Habluminan nas. Tidak hanya sholat jamaah. Tidak hanya habluminallah. Kemudian itulah ashabul maimanah. Itulah termasuk kelompok kanan, kelompok-kelompok yang ahli surga. Sedangkan orang yang kelompok kiri yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, sulit mengamalkan kebaikan, ya inilah kelompok kiri Mas Ama. Alaihim narun muqsadah. Pasti dia akan masuk neraka yang ditutup rapat presto itu air sama ini api neraka naudzubillah min dzalik. Jadi inti dari pokok surat Al-Balad. Dan kita bahas insya Allah ayat yang pertama sampai keempat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad. Jadi sekali lagi, kalimat la uqsimu bukan berarti tidak bersumpah. Allah sungguh-sungguh bersumpah. Jadi kalimat istilah Arab itu, sungguh-sungguh saya bersumpah kata Allah dengan negeri Mekah ini. Wa anta hillum bihadzal balad. Dan kamu ya Muhammad di tempat Mekah ini halal kau lakukan apapun. Yang harusnya ini haram melakukan pembunuhan ya bagi Nabi Muhammad di waktu itu, waktu Fatuh Mekah halal. Ini menunjukkan apa? Kehormatan bagi Nabi Muhammad. Allah sangat cinta sama Nabi Muhammad. Ya, di samping kemuliaan kota Mekah. Jadi mulianya Mekah ini karena ada Nabi Muhammad waktu itu. Jadi sekali lagi jamaah, ini menunjukkan mukjizat yang zaman Nabi Ibrahim sampai sekarang masih kita buktikan. Dan ini merupakan apa? Pemersatu umat Islam di seluruh dunia. Di kota Mekah ini kelahiran Nabi Muhammad, juga di kota Mekah ini dulu pernah Nabi Ismail dibesarkan. Bukan kelahirannya, tapi dibesarkan di situ. Bayinya bersama ibunya di situ, ini menunjukkan mulianya kota Mekah. Allah bersumpah ini supaya kita benar-benar apa? Memperhatikan kota Mekah ini. Tapi sekarang jamaah, kalau dilihat kota Mekah ini memang mulia, tapi lebih mulia lagi siapa nanti? Manusia yang beriman. Dalam ayat yang lain mengatakan waman dakhalahu kana amina. Barang siapa masuk kota Mekah, yaitu Baitul Haram, pasti aman.
Ini termasuk doanya Nabi Ibrahim sesuai dengan takdirnya Allah. Nanti kita lihat ayat-ayat yang berhubungan dengan ini jamaah ya. Jadi walaupun tempat wisata dimanapun dipromosikan, tidak ada tempat seperti ini yang mukjizatnya Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah dikabulkan sampai akhirnya aman terus. Biarpun itu tentara gajah yang mau membunuh, ada orang yang masuk dalam kota Mekah di negeri dalam daerah Haram, itu tidak dibunuh sampai keluarnya, sampai burung itu membunuhnya. Ini menunjukkan aman. Apa mungkin akan dibom? Aman jamaah. Ini menunjukkan mulianya kota Mekah. Supaya kita perhatian jamaah. Ini tidak sembarangan. Jadi walaupun dihalangi apapun tetap baik. Tafsir yang lain menunjukkan kota Mekah ini aman. Menurut tafsir Ibnu Katsir dalam riwayatnya Imam Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih, sesungguhnya kota Mekah ini memang dimuliakan sama Allah. Mulai awal diciptakan langit dan bumi. Itu sudah mulia jamaah, tempat berdoa yang mustajab. Itu sampai sekarang ini sampai antri-antri manusia itu ya. Tapi sekali lagi jangan karena nafsu jamaah. Pada dasarnya yang mulia paling mulia itu bukan kota Mekahnya jamaah. Memang kota Mekah dimuliakan ya. Jangan sampai salah kaprah dalam artian kita sampai seolah-olah Allah itu hanya di situ. Tempat mustajab hanya di situ. Tidak. Memang kemuliaan memang di situ jamaah. Tidak bisa dipungkiri dari awal diciptakan. Jadi di siang harinya Nabi Muhammad waktu Mekah boleh membunuh. Kalau seandainya mau membunuh. Diizinkan. Tapi yang lainnya tidak boleh. Haram membunuh di dalam Masjidil Haram. Kecuali kalau diperangi jamaah, maka wajib memerangi. Jadi Islam itu masih membuka ruang. Jangan sampai kita ini pemikirannya sempit. Jadi ini untuk menunjukkan tidak boleh membunuh apapun di tempat haram. Ya, nah itu akhirnya orang-orang kalau sudah pakai ihram tidak boleh mencabut, membunuh binatang, karena ini sudah disucikan sama dari awal penciptaan langit dan bumi. Kecuali Nabi Muhammad, wa anta hillum bihadzal balad. Kamu boleh ya Muhammad, tapi dalam waktu yang sebentar. Setelah itu haram selamanya. Maka itu tidak boleh menumpahkan darah di tempat haram. Kemudian kelanjutannya tentang hadis, saya pernah melihat Rasulullah SAW tawaf di Ka'bah. Kemudian berkata, alangkah wanginya kamu wahai Ka'bah. Baumu wangi, alangkah agungnya engkau, kehormatanmu. Tapi Nabi Muhammad bersumpah, tapi kehormatan orang mukmin sekali lagi, jangan sampai gara-gara kita memuliakan Ka'bah, sampai menginjak-injak orang. Ya, sampai segala macam cara cari uang yang haram untuk ke sana. Padahal yang lebih mulia lagi siapa jemaah? Orang mukmin. Karena apa? Nyawa orang mukmin lebih mulia di sisi Allah dibanding Ka'bah. Karena kehormatan orang mukmin ada tiga, yaitu kehormatannya tentang hartanya, jiwanya, dan darahnya. Jadi sekali lagi, harusnya jadi orang mukmin itu lebih beruntung jamaah. Ya, karena Allah lebih murka kalau sampai orang mukmin dibunuh. Walaupun Ka'bah itu mulia. Ini menunjukkan apa? Ka'bah itu mulia, ternyata orang mukmin lebih mulia. Dan orang mukmin ada di mana-mana. Jangan sampai karena kepin kita ke Ka'bah, kepin haji, apa dengan cara yang haram, dengan cara korupsi, dengan cara segala macam cara. Yang penting apa itu? Kita bisa ke haji, bisa umroh. Berarti kita tidak bisa mendahulukan mana yang lebih mulia. Ya, Rasulullah bersabda, memang Ka'bah ini mulia sampai disebut agungnya kamu. Tapi begitu menatap Ka'bah, baik Ka'bah kamu itu mulia, tapi orang mukmin lebih agung.
Jadi apa maksudnya? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah itu yaitu orang yang paling bertakwa, orang beriman. Padahal kalau dilihat Ka'bah ini mulianya luar biasa. Sampai diabadikan dalam ayat-ayat Quran, doanya Nabi Ibrahim, yaitu surat Ibrahim ayat 35. Wa id qala Ibrahim rabbij'al hadza baladan amina wajibrini wa bani an na'budal asnam. Ini doa Nabi Ibrahim terkabul sampai sekarang jamaah. Negeri yang aman. Bahkan Allah minta supaya perhatikan. Awalam yaro anna ja'alna haraman aminan. Jadi negeri-negeri Arab sekitarnya itu banyak terjadi pembunuhan. Ya, setelah terjadi perang, yaitu diserang oleh tentara gajah, orang-orang negeri Arab aman jamaah. Tidak berani kalau ini penduduk Mekah. Padahal sekitarnya pembunuhan sampai sekarang ya. Pembunuhan daerah Lebanon, daerah ini, daerah Palestina. Tapi Mekah aminan jamaah. Ini menunjukkan Allah yang mengamankan. Allah yang memberikan keamanan jamaah. Bahkan disebutkan bibak kamu barokah. Berkah. Ya, berkah ini. Dan di situ ada juga makom Ibrahim, yaitu tempat berdiri Nabi Ibrahim itu dibuat tempatnya sholat. Itulah tempat yang dimaksud makom Ibrahim. Aman, sekali lagi aman. Ini untuk membuktikan inilah Al-Quran mukjizat. Sampai kapanpun yang terjadi perselisihan di negeri Arab yang jadi perebutan bukan Ka'bahnya, ya, bukan daerah haramnya, tapi sekitarnya. Banyak perampokan, banyak pembunuhan. Tapi daerah ini doanya Nabi Ibrahim sesuai dengan takdirnya Allah. Kemudian yang dipakai, yang dimaksud penafsirannya makom Ibrahim yaitu tempatnya dulu pernah dibuat untuk membangun Ka'bah. Ya, untuk membangun fondasi Ka'bah. Jadi itu yang diinjak Nabi Ibrahim bekasnya bisa naik turun itu jamaah. Padahal tempatnya sederhana, tapi yang membangun Nabi Ibrahim dibantu Nabi Ismail. Kedua-duanya ikhlas. Rabbana taqabbal minna, sampai berdoa, ya Allah terimalah semua amal ibadah kami yang telah membangun ini. Sampai ditutup watub alaina, terimalah taubat kami. Jadi semua perbuatan kalau dilakukan karena Allah, Allah jaga sampai kapanpun. Ini termasuk hasil usaha atas perintah Allah kepada Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail sampai dapat amal jariah jamaah. Jadi kalau kita melakukan amal jariah, sekali lagi jangan pamerkan, jangan melakukan suatu ingin dilihat orang. Segala sesuatu yang dijaga sama Allah sampai kapanpun, sampai kita meninggal pun, bahkan jasadnya para nabi dijaga sama Allah. Sampai kain kafannya, kalau Allah menjaga, semuanya pasti akan terjaga. Tapi kalau Allah yang tidak menjaga, tidak nunggu mati jemaah. Ya, tidak nunggu mati, hancur. Tapi kalau Allah yang menjaga, biarpun dalam kubur, ditutup dalam tanah, kain kafannya terjaga. Apalagi orang-orang yang mati syahid. Ya, ini sekali lagi jamaah untuk menunjukkan kemuliaan bihadal balad, yaitu yang dimaksud Ka'bah, kota Mekah. Kemudian barang siapa memasukinya pasti aman karena ini disucikan sama Allah, diharamkan segala macam perbuatan yang berkaitan dengan pembunuhan. Ya, sekali lagi tidak boleh melakukan. Bahkan orang-orang Arab jahiliyah dulu juga menjaga kehormatan jamaah. Ini menunjukkan apa? Walaupun dia jahiliyah, karena Allah yang menjaga, maka tetap dihormati sampai kapanpun jamaah. Kemudian masjid yang pertama kali apa yang dibangun? Yaitu Masjidul
Haram. Itu jarak antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa, yaitu jaraknya berapa tahun? 40 tahun. Yang membangun Masjidil Haram bersama Nabi Ibrahim, yang membangun Masjidil Aqsa bersama Nabi Ishak. Semuanya bangunan Nabi Ibrahim alaihis salam. Dan sampai sekarang dijaga sama Allah Masjidil Aqsa. Yang diserang bukan Masjidil Aqsa-nya jamaah, ya, sekitarnya juga. Ini menunjukkan Allah menjaga kalau amalan orang-orang yang ikhlas. Kemudian penunjang ayatnya, innama umirtu a'budu rabb hadzal baitil bata. Jadi saya diperintah untuk menyembah Tuhan yang memiliki Ka'bah yang Allah haramkan. Kemudian saya diperintah untuk jadi orang Islam dan membaca Al-Quran. Nah, ini yang paling terakhir jamaah. Fal ya'budu rabb hadzal bait. Maka sembahlah wahai orang-orang Arab, termasuk kita, yang memiliki Ka'bah ini, yang telah memberikan makan mereka dan mengamankan di mana sekitar Ka'bah tidak aman. Jadi yang bikin aman pada dasarnya Allah, bukan karena orang Arab itu malati, bukan. Jadi sekali lagi jangan hubungkan dengan yang lain. Allah yang ngasih aman, amanahum min khauf. Jadi kita bisa aman di negeri Indonesia ini karena Allah kasih aman. Maka itu kita bersyukur Indonesia masih aman, merdeka sampai 80 tahun ini, kita tidak mengalami peperangan di negeri yang lain, Eropa, Arab, terjadi peperangan di mana-mana. Mudah-mudahan kita selalu mensyukuri nikmat Allah ini. Dan kita menjadi hamba Allah yang selalu bersyukur. Ayat berikutnya, yang ketiga dan keempat. Wa walidi wa ma walad. Setelah Allah bersumpah demi Ka'bah, demi yang melahirkan dan yang dilahirkan, yaitu orang tua dan anaknya. Jadi Allah bersumpah ini supaya apa? Kita menjaga nasab. Kita menjaga jangan sampai tidak tahu. Ada yang mengatakan termasuk hewan, tapi yang lebih utama manusia. Karena Allah mengatakan, laqad khalaqnal insana fi kabad. Jadi Allah menunjukkan supaya kita perhatian terhadap keturunan manusia ini. Karena keturunan termasuk kemuliaan. Nah itu kita harus tahu tentang masalah keturunan. Kita anak siapa? Laqad khalaqnal insana fi kabad. Manusia itu pada dasarnya diciptakan dalam keadaan lelah, letih, susah, menanggung beban musibah. Itu secara zahir jamaah. Secara zahir menurut pandangan manusia. Ya, tapi ini jadi nikmat kalau kita syukuri. Ya, sedangkan kalau nikmat terus secara zahir, ya di surga. Inilah manusia. Jadi kita tuh tidak usah heran kalau kita selalu dalam keadaan susah. Bahkan pada dasarnya orang rampok itu susah jamaah. Jadi penjahat itu susah. Tapi kenapa? Kok banyak yang melakukan kejahatan? Ya, memang jiwa manusia itu diciptakan dalam kesusahan. Tapi kalau hatinya lapang, senang, ya, maka tidak ada yang susah. Nabi Muhammad juga begitu. Ini menunjukkan hiburan bagi Nabi Muhammad bahwa berdakwah itu susah. Semuanya itu susah. Tidak ada yang tanpa kesusahan. Tapi sekali lagi, innamal usri usra, innamal usri usra. Dalam kesulitan mesti ada dua kemudahan. Dan tidak mungkin kesulitan yang satu itu bisa mengalahkan dua kemudahan. Lebih banyak susahnya atau banyak enaknya manusia itu. Lebih banyak mana antara sakit dengan sehatnya. Lebih banyak susahnya di waktu dia belum bisa merangkak atau lebih banyak bisa jalannya. Nah, kalau kita pikir-pikir lagi, lebih banyak nikmatnya dibanding
susahnya. Tapi semua akan mengalami kesusahan mulai awal diciptakan. Dan tafsir berikutnya dari seorang ulama dari Ibnu Katsir, yang dimaksud susah di sini yaitu menurut Mujahid, ya, dari awal diciptakan nutfah itu prosesnya juga susah kalau kita bikin, ya. Memang inilah dibuat sama Allah supaya kita sadar manusia itu jangan sombong. Bahkan manusia yang dikandung oleh ibunya hamalat ummu kurhan, dalam keadaan susah, melahirkan juga kurhan, juga susah, hamilnya 9 bulan susah, melahirkannya juga susah. Kok manusia itu sombong? Maka itu manusia itu disuruh aniskurli wali wali, syukurlah kepadaku, kepada Allah dan kedua orang tuamu. Karena kita bukan asal langsung besar, langsung jadi manusia. Prosesnya susah. Ya, menyusui juga susah, membesarkan juga susah, supaya kita itu perhatian bahwa kita ini jadi manusia itu dengan proses yang susah. Ya, tapi semua yang kita alami karena niatnya ibadah, ikhlas, itu bernilai di sisi Allah. Tidak sia-sia. Nah itu orang melahirkan kemudian meninggal, dia dihukumi jihad. Karena apa? Dia ibadah karena Allah, untuk melahirkan seorang manusia. Tapi kalau manusia tidak mau susah, bunuh diri, maka susah selamanya di akhirat. Kholidina fiha abadan. Jadi kita milih susah di dunia atau di akhirat, jamaah. Bahkan orang kalau susahnya di dunia itu, tapi dia dalam keadaan iman, begitu masuk surga dalam sekejap saja, tidak merasakan susahnya dunia. Karena sudah merasakan endingnya, happy endingnya, nikmat. Oh, ternyata nikmat surga itu. Sebentar jamaah. Susah sebentar untuk kebahagiaan abadi. Ya, sekali lagi, memang sudah fitrahnya. Kalau kita selalu sambat terus, maka berarti kita tidak nerima hati kita, jamaah. Belajar susah tidak waktu Nabi Muhammad? Ikro, 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 bismillah. Saya tidak bisa baca. Dipaksa sama malaikat Jibril. Sampai 3 kali. Bacalah. Ya, apa yang saya baca? Dengarkan saja. Lama-kelamaan apa, jemaah? Innamal usri usra. Setelah itu apa? Apa yang didengar oleh Nabi Muhammad langsung hafal. Awalnya sulit, jemaah. Semua itu yang dilakukan awalnya sulit. Sulit. Bahkan anak bisa membaca sulit. Semuanya sulit. Tapi karena dengan keikhlasan, Allah mudahkan. Maka itu walaqad yasanal Qur'ana lidzikri. Sungguh kami mudahkan Al-Qur'an bagi orang yang belajar, lidzikri, untuk jadikan berikat. Fal antum mimudakir. Adakah yang mau belajar Al-Qur'an? Jadi setiap ada kemauan itu ada kemudahan. Maka itu Allah menganjurkan apa? Walladzina jahadu fina lanahdiyanna subulana. Orang-orang yang sungguh-sungguh mencari ridho kami, sungguh-sungguh di jalan kami, berjihad di jalan kami, jihad mengeluarkan segala tenaga usahanya, kemampuannya, itu akan Allah tunjukkan, Allah kasih kemudahan. Tapi kalau kita selalu bilang susah, susah hanya di mulut, ya, tidak dilakukan, ya susah terus. Nyatanya orang-orang mau ingin jadi profesor, kalau dilihat prosesnya juga susah. Orang-orang mau jadi presiden, padahal ya cukup apa, butuh biaya, ya susah. Jadi kesusahan kalau memang sesuai dengan perintah Allah, kesusahan sesuai dengan aturan Allah, maka akan bahagia abadi selama-lamanya di surga nanti. Jadi susah termasuk fitrah bagi manusia. Tapi susah ini kalau kita nikmati, apa maksudnya? Kita terima, ikhlas, yang penting ini Allah berkehendak, Allah ridho, maka kesusahan tadi akan hilang. Bahkan Nabi Ibrahim merasakan apa? Nikmat di dunia yang paling nikmat di waktu apa? Di waktu dimasukkan api.
dibakar oleh Namrud. Karena di waktu itu Nabi Ibrahim apa? Ridho sama Allah. Allah kasih makanan di dalam api itu. Semua orang merasakan panasnya api di sekitarnya, tapi Nabi Ibrahim tidak merasakan api itu panas. Ini menunjukkan apa? Semua yang kita ridhoi tidak akan menjadi susah. Bahkan malaikat penjaga neraka, siapa malaikat penjaga neraka? Malaikat Malik itu tidak merasakan panasnya api neraka. Jadi sekali lagi, susah itu kalau kita cara pandangnya. Nah, itu orang mukmin itu selalu baik kata Rasulullah. Apa? Karena takdirnya selalu baik karena dia beriman. Di waktu dapat nikmat dia syukuri. Kadang-kadang ada orang itu tidak bisa mensyukuri jamaah. Kenapa? Melihat yang di atas. Dapat satu mobil, mobilnya satu, Rek. Kurang canggih. Melihat yang di atas, ada yang lebih canggih lagi, lebih cepat, susah lagi. Ya apa ya bisa cari itu utang lagi. Iya, dapat rumah sih kurang. Dapat kesehatan, wah, gak dapat apa-apa, saya sehat tok. Karena yang dilihat orang yang di atas sehat, punya rumah, punya segala. Coba lihat orang yang sakit terus-menerus. Jadi kita itu akan merasa susah terus kalau selalu melihat yang di atas masalah dunia. Tapi kalau kita selalu melihat yang di bawah kita akan merasakan nikmat. Itu cara syukurnya. Supaya kita merasakan nikmat dibanding yang lain. Itu cara pandang. Tapi kalau masalah akhirat, supaya kita meningkat imannya, meningkat ibadahnya, lihatlah orang-orang yang di atas kita. Bayangkan Nabi Muhammad yang tidak punya apa-apa. Kadang tidak makan. Bayangkan, bisa bilang apa? Baiti jannati, pada rumahnya hanya sepetak jamaah. Dibuat tidur, ya di situ tidurnya, menemui tamu di situ, makan di situ. Tapi bisa mengatakan, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Karena disyukuri, sampai sekarang rumah Nabi Muhammad dijadikan tempat ibadah. Semua orang datang menziarahi. Kenapa? Mensyukuri nikmat Allah. Tapi kalau kita susah, ya Allah, kok rumah gini-gini aja padahal saya nabi, sudah melaksanakan perintah Allah. Kok dapatnya ini aja. Kadang nggak makan. Tapi Nabi Muhammad dibilang apa? Waktu ditanya sama istrinya, kenapa kok sholatnya sampai kakinya bengkak? Padahal dijamin masuk surga. Afalaan akuna abdan syakuron. Apa ndak pantas ya Aisyah saya jadi hamba yang bersyukur. Jadi manusia ini kalau selalu melihat dunia, orang-orang yang di atasnya, kumpul sama orang-orang yang kaya, kumpul orang yang di atasnya, ndak akan merasakan nikmatnya yang dikasih sama Allah. Padahal semuanya tanpa usaha itu jamaah. Kalau kita usaha, ndak mungkin kalau Allah ndak takdirkan. Allah kasih kesempatan, Allah kasih waktu, Allah kasih. Jadi akhirnya apa? Seolah-olah kita, padahal itu semuanya atas kehendak Allah. Nah itu, pada dasarnya manusia itu kalau melihat sekitarnya harusnya lebih bersyukur. Bagaimana jamaah? Bisa difahami bahwa manusia itu diciptakan laqad khalaqna insana fi kabad. Betul ya? Fakta ini jamaah ya. Manusia itu diciptakan dalam susah payah. Tapi kata susah payah ini akan jadi nikmat kalau kita syukuri. Jadi semua itu nikmat Allah. Ada pertanyaan jamaah? Pengertian surat Al-Balad dari ayat 1 sampai 4. Jadi Allah bersumpah ini untuk menunjukkan inilah manusia pada dasarnya. Kadang-kala kita ini tidak perhatian bahwa kita ini sama-sama susah jamaah. Kalau dibandingkan dengan yang lain. Tapi kenapa kok nikmat terus? Kok tersenyum terus? Karena kita nikmati, kita syukuri, kita terima apa yang dikehendaki sama Allah. Bukan berarti tidak ada usaha. Jadi perintah tetap kita laksanakan sambil berdoa. Cukup jemaah?
Ada pertanyaan? Ya, insya Allah minggu depan Al-Hikam ya. ya Al-Hikam ya. Itu Ya, termasuk insya. bulan terakhir karena tanggal 31 saya ada kepentingan hajat di Bandung untuk menghadiri acara wisuda putri saya. Mohon maaf ya jamaah ya. Alhamdulillah. Baik, kita dari dulu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Pak Terima Ustaz. kasih Pak Ustadz. Nuwun sedaya. Selamat Pikancan. Salam Selamat sehat, istirahat semuanya. semangat. Assalamualaikum.